Itu membuat kebijakan, ya saya tidak ada kompromi. Anda mesti ingat dulu di DKI, orang saya suka tulis pemahaman nenek lu yang ribut. Saya diteriakin anjing di Kemendagri oleh oknum anggota DPRD. Itu berdiri teriakin saya anjing karena ada dua anggaran yang saya tidak mau kompromi. Mereka mengajukan ada 12,5 triliun untuk mereka belanja suka-suka dia. Saya bilang nggak bisa, ini mesti pakai e-budgeting sesuai dengan Musrenbang. Terus mereka ada bisik-bisik, kalau kamu terus kayak gini kan tiap minggu demo kamu jangan harap bisa lanjut. Nah, saya memilih ketika bicara seperti itu, lebih baik saya turun tidak terpilih, tapi saya telah melakukan satu kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan tentu bagi saya itu peri kemanusiaan. Dia teriak saya anjing kamu katanya. Teriakin kemarin saya bilang saya memang anjing jaga duit orang Jakarta, saya bilang. Ya udah, untuk harus ada kompromi. Tapi kalau kita bicara kompromi yang lain seperti apa? Ketika ada anggaran dia butuh, mana yang lebih penting, ini nggak cukup, ya kita bisa. Saya orang yang terbuka. Saya selalu katakan satu prinsip. Kalau kamu bodoh, nurut sama saya. Kalau kamu pinter, ya ngajar saya. Jadi jangan jadi orang pinter kagak mau ngajar gitu ya. Bodoh kagak mau nurut. Nah ini bahasa di kampung saya seperti itu. Jadi bagi saya sederhana, kalau Anda pinter ya ajarin saya. Tapi kalau saya bisa mematahkan argumentasi Anda nggak bisa jawab, ya nggak bisa bilang pokoknya dong. Kan kita tujuannya sama, membuat penuh otak, perut, dan dompet rakyat. Kita ingin pelayanan yang baik, kita ingin bekerja untuk rakyat. Saya yakin kita nggak mungkin berantem kok. Paling soal cara. Kecuali Anda pengen pencitraan, Anda pengen melakukan sebuah prinsip yang penting punya kekuasaan. Kalau saya enggak. Saya suka katakan, gimana sih bisa transparan segala macam? Saya selalu percaya kalau akar semua masalah di Indonesia itu adalah korupsi. Untuk bisa merapikan, menyembuhkan akar masalah di Indonesia ini, untuk melawan korupsi, ya bersih dan transparan. Kalau tanya dari mana saya belajar? Ya pertama ya dari bapak saya juga oke sebagian, tapi saya kira yang paling penting buat kita adalah tuntunan kitab suci bagi saya. Nah, saya suka cerita sama anak saya begini. Kamu kalau sekolah, misalnya gurumu bilang begini, minggu depan ujian matematik. Terus kamu belajar bahasa Indonesia atau matematik? Dia bilang bahasa matematik lah katanya. Oh ya pasti dong. Masa ujian matematik kamu belajar bahasa Indonesia? Terus saya tanya gini, gimana kalau gurumu bilang, kamu udah berapa mata pelajaran? 7 apa 11 saya lupa waktu itu cerita. Gimana kalau gurumu bilang minggu depan ujian? Terus kalian tanya, ujian mata pelajaran apa? Semua yang kalian pelajari di semester ini. Kalian pasti pada protes tuh. Ya protes lah katanya. Yang protes tidak naik kelas. Apa yang kamu lakukan? Saya bilang, ya kita paksa belajar semua untuk jaga-jaga mana yang akan keluar supaya kita bisa. Nah saya bilang, sekolah tuh walaupun ada 7 sampai 11 mata pelajaran, Anda bisa siapin. Hidup ini nggak bisa. Apalagi Anda menjadi seorang pejabat publik yang begitu Anda bangun ketemu orang, itu puluhan ribu, ratusan ribu kombinasi soal. Anda nggak tahu tuh ujiannya apa. Bagaimana kita bisa menghadapi ini semua? Makanya bagi saya paling penting, esensial dari kehidupan untuk mulai pelayanan ini adalah punya saat teduh dengan Tuhan. Anda harus punya tuntunan firman Tuhan sehingga Anda tetap tahu nih, saya harus lakukan apa. Nah kita tahu di politik saya melakukan suara fungsi kenabian, bukan melakukan suara politik yang menghalalkan segala cara. Sekalipun saya harus tersingkir, itu kan bukan urusan saya, itu urusan Tuhan dong, yang memberikan jabatan kepada saya, yang memberikan nyawa kepada saya. Nah kalau memang visanya habis, lagi pula kalau saya takut mati, emangnya takut mati bisa membuat saya tidak mati waktunya sampai? Nggak bisa juga toh. Nah sama juga jabatan, kalau memang dari Tuhan jabatan itu, ya Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Nah itu yang kita lakukan, prinsip itu yang harus kita punya. Sehingga kita tiap hari akan terus belajar membuat keputusan. Kalau waktu sekolah kan dibilang pinter itu
ketika Anda bisa menyelesaikan soal-soal ujian dari guru. Ketika Anda di dunia di luar sekolah, orang menganggap Anda pintar itu ketika Anda bisa memutuskan yang paling benar saat itu. Nah, bagaimana kita bisa tahu benar nggak benar situasi memutuskan? Nah, terus punya kepekaan, harus ngecas diri. Tujuan kita apa sih jadi pejabat? Jadi kita suruh cek, minta selidiki hati nurani kita paling dalam waktu membuat keputusan untuk kita atau untuk orang lain. Nah, kalau ini bisa jalan, pasti kita ambil putusan yang tepat. Bukan apa kata orang, nggak takut orang ngomongin, enggak. Yang penting kita tahu ini benar untuk orang banyak. Dan nggak ada sesuatu yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Di hadapan orang lain bisa. Saya kira itu sih prinsipnya.